Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazem Wiki Kartika. Saya dari kelas KPI A semester 5. Baik, di sini saya akan membuat video yang akan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya mata kuliah Komunikasi Massa. Dosen pembimbing saya adalah Ibu Dr. Katiba MA. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil ringkasan saya tentang bab 1 sampai bab 3 di buku Komunikasi Massa. Baik, saya akan masuk ke bab 1, yaitu A. Definisi atau pengertian komas. Komas berasal dari dua kata, yakni komunikasi dan massa. Menurut Wilbur Schramm menyatakan bahwa komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis dan juga berarti common yang artinya adalah sama. Menurut Duzenais S. dan Sunarjo 1981-37 menyatakan bahwa komunikasi adalah ilmu yang membicarakan tentang lambang-lambang yang akan digunakan oleh komunikan dan komunikator untuk saling berinteraksi. Yang selanjutnya adalah apa sih itu massa? Kita akan mengenal istilah massa. Massa menurut P.Z. Bauman menyatakan bahwa digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar dan kadang juga digunakan untuk pendengaran yang luas. Walaupun massa tidak terorganisasi, tetapi memiliki persamaan dan ikatan jiwa yang kuat. Kita sudah mengenal apa sih itu komunikasi dan apa sih itu massa. Sekarang kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan komunikasi massa. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut M.O. Palapa. M.O. Palapa menyatakan bahwa komunikasi massa adalah pernyataan manusia yang ditunjukkan kepada media massa. Bentuk-bentuk komunikasi massanya yaitu seperti jurnalistik, public speaking, arts posting, publicity, propaganda, pertunjukan, dan komunikasi internasional. Ini ada di dalam buku Duzenais S. dan Sunarjo 1981-41. Yang selanjutnya adalah menurut DeFleur dan MC Quill menyatakan bahwa komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator mempengaruhi media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas. Maksudnya itu di mana terus dan menerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan beragam dan melalui berbagai cara. Ini dijelaskan DeFleur dan MC Quill pada tahun 1985. Yang selanjutnya adalah menurut Bittner. Bittner sendiri mengatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang, yaitu menurut Rahmat 2009. Di sini pengertiannya terlihat sederhana, tetapi disinilah Paring memiliki syarat pengertian yang sangat bermakna, di mana komunikasi atau apa yang kita komunikasikan, apa yang kita informasikan akan diserap oleh media, dan media akan memberikan kepada khalayak yang luas, akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itulah pengertian dari apa itu komunikasi, apa itu massa, dan apa itu komunikasi massa. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama adalah konsep klasik menurut MC Quill dan DeFleur 1985. Menyatakan bahwa ditujukan kepada khalayak yang luas, heterogen, anonim, tersebar, dan tidak mengenal batas geografis dan kultural. Bersifat umum, tidak perorangan. Penyampaian pesan berjalan dengan cepat dan mampu menjangkau khalayak yang luas dalam waktu yang relatif cukup singkat. Yang selanjutnya adalah menurut Wright dalam Ardianto 2007 menyatakan bahwa diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterogen dan anonim. Yang selanjutnya adalah pesan yang disampaikan secara terbuka. Yang selanjutnya adalah pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama dan bersifat sekilas. Yang selanjutnya adalah pandangan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa komunikasinya ditunjukkan kepada mereka yang tidak dikenal atau kita kenal dengan kata makna anonim. Yang selanjutnya adalah bersifat heterogen. Apa sih yang dimaksud dengan bersifat heterogen? Yaitu di mana itu terjadi di bidang sosial budaya, ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Yang selanjutnya adalah menggunakan media massa dan dapat juga tanpa media massa. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup komunikasi massa. Di sini ada dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan modern. Yang pertama adalah pandangan klasik.
Menurut McCullough dan DeFleur menyatakan bahwa dalam komunikasi massa ini ada 5 jenis, yaitu the bite of mass media, yaitu yang pertama adalah surat kabar, yang kedua majalah, 3 televisi, 4 radio, dan 5 film. Yang kedua adalah pandangan modern. Apa sih yang dimaksud dengan pandangan modern? Pandangan modern adalah di mana perkembangan komunikasi massa yang terjadi belakangan ini dan saling dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi yang demikian pesat. Jadi, dalam modern ini di mana komunikasi yang dapat berkembang secara cepat. Orang-orang yang menggunakan sarana komunikasi dalam pandangan modern ini adalah di mana lebih canggih dan semacam itu, yaitu media sosial, media online, dan internet. Yang selanjutnya adalah kenapa sih kita harus belajar komas atau komunikasi massa? Kita harus mempelajari komunikasi massa karena agar memiliki visi, persepsi, dan ketajaman daya nalar kita. Karena dengan cara kita berkomunikasi, kita tahu harus bagaimana berkomunikasi dan harus bagaimana bersifat kepada khalayak dan harus bagaimana bersifat untuk saling bekerja sama dengan media. Bab 2, elemen dan komponen komunikasi massa. Yang pertama saya akan membahas tentang materinya dahulu. Menurut Ardianto 2004-36 mengatakan bahwa proses komunikasi massa sangat kompleks karena setiap komponennya mempunyai karakteristik tertentu. Nah, yang menjadi salah satu pendapat tentang elemen dan atau komponen dari komunikasi massa yaitu meliputi komunikator, pesan, media, khalayak, dan filter. Ini menurut Soraya 2006 6-7. Elemen atau komponen komunikasi massa memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator pada komunikasi massa di mana produknya bukanlah merupakan karya langsung seseorang. Dalam arti, komunikator melakukan sesuatu untuk memuat berita menjadi penyiar atau presenter. Adalah menjadi tanggung jawab lembaga atau medianya di mana saling untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu pesan. Pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa itu merupakan pada umumnya bersifat objektif, aktual, lengkap, dan serba untuk seimbang. Yang ketiga yaitu media. Media yang dimaksud dalam komponen komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat pengertian khalayak secara kelompok atau simultaneous dari secara serentak instantaneous. Yang keempat yaitu khalayak. Apa sih yang dimaksud dengan khalayak? Khalayak adalah dalam komunikasi massa di mana massa atau sejumlah besar khalayak. Disebabkan jumlah khalayak yang besar yang justru sifatnya itu anonim dan heterogen, maka sangat penting bagi media untuk memperhatikan siapa sesungguhnya khalayak itu. Jadi tujuannya di sini siapakah khalayak yang cocok untuk dituju untuk menerima suatu informasi. Yang kelima yaitu filter. Dalam komunikasi massa, filter adalah pesan yang disampaikan media pada umumnya. Kenapa sih hanya media pada umumnya yang ditujukan? Karena ini untuk ditujukan kepada khalayak yang amat heterogen, khalayak yang dengan latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, agama, usia, dan latar belakang budaya. Pesan ini disampaikan melalui media. Yang selanjutnya adalah yang keenam, umpan balik. Apa sih yang dimaksud dengan umpan balik? Umpan balik atau feedback merupakan salah satu komponen dari komunikasi massa, di mana ketika kita berinteraksi, feedback ini akan kita dapat secara langsung dan dimungkinkan terjadi arus saling untuk berinteraksi atau terjadi face to face antara komunikan dengan komunikator. Bab 3, fungsi komunikasi massa. Dalam fungsi komunikasi massa ini saya akan membahas menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Harold Laswell, di mana dalam Narudin 2004-64 mengatakan bahwa di sini ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, fungsi korelasi, dan fungsi pewarisan sosial. Yang selanjutnya adalah menurut Charles Robert Wright, yaitu dalam Narudin juga 2014-64 mengatakan ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua fungsi korelasi, yang ketiga fungsi pewarisan sosial, dan yang keempat adalah fungsi hiburan atau entertainment.
Yang selanjutnya adalah menurut Ardionto 2007 dalam Anonim 25 Mei 2013 mengatakan bahwa fungsi dalam komunikasi massa itu ada 5 juga. Yang pertama adalah fungsi pengawasan atau surveillance. Yang kedua adalah fungsi penafsiran atau interpretation. Yang ketiga adalah fungsi pertanian atau biasa kita katakan linkage. Yang keempat adalah fungsi penyebaran nilai-nilai atau transmission of values. Yang kelima adalah fungsi hiburan atau entertainment. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi massa bagi individu, yaitu kita akan membahas tentang dikemukakan oleh Better atau Betzker 1985, di mana dalam De Fleur dan MC Quill 1985 mengatakan bahwa komunikasi massa memiliki sejumlah fungsi bagi individu, yaitu yang pertama adalah pengawasan atau pencairan informasi, yang kedua fungsi pengembangan diri, yang ketiga fasilitas dalam hubungan sosial, yang keempat adalah substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial, yang kelima adalah membantu melegalkan emosi afeksi. Yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi massa untuk media massa atau bagi masyarakat, yaitu kita akan membahas yang pertama adalah menurut Laswell dan Wright dalam The Fleur and MC Quill 1985 mengatakan ada 4, yaitu yang pertama adalah fungsi pengawasan lingkungan, yang kedua adalah fungsi korelasi sosial, yang ketiga adalah fungsi sosialisasi, yang keempat adalah fungsi hiburan atau entertainment. Yang selanjutnya adalah menurut Lena Splett dan Merton dalam The Fleur dan MC Quill 1985 mengatakan ada 2 fungsi dalam komunikasi massa. Yang pertama adalah memberikan atau mengukuhkan status sosial, yang selanjutnya adalah memperkokoh norma sosial. Yang selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang individu. Sekarang kita akan membahas fungsi transmisi budaya. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi transmisi budaya? Rati Ayu Widiasai mengatakan dalam Hello World Transmisi Budaya 12 Oktober 2012, di mana ia menyatakan bahwa transmisi budaya itu merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu yang pernah sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. Bentuk-bentuk dalam transmisi budaya itu adalah akulturasi, sosialisasi, dan ekulturasi. Jika tadi kita sudah membahas tentang fungsi transmisi budaya, selanjutnya kita akan membahas fungsi melawan kekuasaan dan kekuasaan represi. Jadi, apa sih yang dimaksud dalam hal ini? Yaitu di mana komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa merupakan salah satu yang fungsinya itu bersifat informatif atau memberikan informasi kepada khalayak. Namun informasi-informasi yang diungkapkan ternyata dapat juga mempunyai notif-notif tertentu. Yang dimaksud dengan tertentunya itu di mana? Yaitu untuk melawan kerumpamaan atau kepada khalayak. Memang diakui bahwa komunikasi massa bisa juga berperan untuk melawan kekuasaan dan sebaliknya memperkuat kekuasaan, itu menurut Narudin 2014. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi menggugat. Dengan kata menggugat berarti kita harus mencelah atau mencegah. Jadi yang dimaksud dalam fungsi menggugat dalam komunikasi massa ini di mana sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat, di mana dalam ikatan ini secara ideal memiliki 3 komponen secara bersama-sama seiring dengan berjalannya memberikan kontribusi yang bersifat positif. Kenapa sih harus bersikap positif? Karena di sini sifatnya adalah pemerintah, pers, dan masyarakat saling berkehubungan. Namun kenyataannya sering tidak seperti yang diidealkan atau yang diharapkan, atau di sini terjadi di luar diterapkan. Seperti kita ingat di era Gus Dur, Abdurrahman, atau biasa kita kenal dengan Abdurrahman Wahid dan Megawati, kita mengetahui bagaimana kehidupan pers di tanah air sudah mengalami perubahan yang amat drastis. Gambar segitiganya tidak lagi sama kaki melainkan sama sisi. Posisi masyarakat, pers, dan pemerintah berjalan tidak lagi seimbang. Kita bisa melihat itu bagaimana. Jadi fungsi menggugat dalam ini dimana adalah pemerintah, pers, dan masyarakat itu saling berketerkaitan.